Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada kabar apa Mas? Ya, itu Ustaz yang bosan kebakar tuh kilang minyak di Indramayu itu loh Ustaz. Kemarin ya Mas ya? Kemarin yang Baik. katanya infonya itu tinggi loh Ustaz, ininya nih apinya tuh menjulang tuh sampai 5 km lebih sutet apa Ustaz? Allah, saya lihat di videonya pun juga Iya. wah, ngeri sekali. Ngeri Ustaz. Ya. Masya Allah. Terus terang kejadian kemarin itu mengingatkan saya pada masa kecil saya. Iya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di satu kota di Jawa Tengah. Taib. Di situ ada kilang minyak juga, unit pengolahan minyak Pertamina. Ada kasus kebakaran juga pernah terjadi dan itu jaraknya padahal sekitar 7 kilo dari rumah. Itu, tapi hawa panasnya luar biasa. 7 kilo Ustaz. Ya, terasa panas sekali. Nah, sesungguhnya ada pelajaran yang bisa kita ambil Apa itu Ustaz? Dari kejadian kemarin. Kita sebagai seorang muslim ketika lihat kejadian itu, kita buka YouTube atau buka koran, itu ada kejadian sesuatu yang kita lihat, harusnya semakin menambah iman kita dan takwa kita. Yang bisa kita ambil yang pertama adalah sesungguhnya hidup di dunia itu fana Mas. Semua akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur. Yang tersisa hanyalah wajah Allah dzul jalali wal ikram, yang maha agung, yang maha mulia. Jadi secanggih apapun kita membangun teknologi, secanggih apapun kita membangun peradaban, itu semua akan hancur. Kita bisa melihat peradaban yang pernah ada di muka bumi ini, Romawi, hancur. Persia, hancur. Peradaban Islam di Andalusia, hancur. Peradaban Islam di Turki, hancur. Haruslah menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita petik bahwa sesungguhnya semua akan hancur. Kekayaan kita bisa musnah. Kepandaian yang kita miliki bisa hilang. Karya yang sudah kita hasilkan yang katanya masterpiece itu bisa hilang di telan zaman. Sesungguhnya semua akan hancur. Dan kalau sesuatu semua telah hancur, yang tersisa hanyalah Allah. Jadi kita hidup di dunia haruslah menyadarkan diri kita kepada zat yang tidak akan pernah hancur. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat dunia ini fana, semua akan rusak, semua akan hancur, dan kita harus kembali kepada Allah. Ini yang pertama Mas. Yang kedua, orang-orang di sekitar kilang kemarin merasakan panas yang luar biasa. Pohon-pohon pada mati gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa api itu panas. Akan tetapi sesungguhnya api di dunia itu tidak seberapa dengan api di akhirat. Api di dunia tidak seberapa dengan api di akhirat. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya narukum fid dunya, api kalian di dunia itu adalah juz'un wahidun min sab'ina juz'a fi nari jahannam. Itu hanya satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka jahanam. Yang paling panas di dunia itu hanya 1 poin dari 70 poin yang ada di neraka jahanam. Jadi nggak seberapa. Kalau di dunia ini kita melihat ada orang kebakar, kulitnya sampai gosong, dia merasa panas yang luar biasa. Betul. Maka sesungguhnya panasnya itu tidak seberapa dengan neraka jahanam. Kita di dunia saja tidak sanggup menanggung panasnya api dunia, bagaimana kita akan melawan api di akhirat nanti. Sama ketika orang munafik ketika diajak perang sama Rasulullah SAW, mereka mengatakan waqalu la tanfiru fil har. Janganlah kita berangkat perang dalam keadaan panas. Ini panas nih. Apalagi di Arab. Di Arab itu kalau musim panas. Apalagi padang pasir gitu. Padang pasir. Jam 10 aja suhu sudah 50 derajat. Maka mereka mengatakan la tanfiru fil har, kata orang munafik. Maka Allah mengatakan bahwa sesungguhnya wan naru asyaddu harra, neraka itu lebih panas. Panasnya dunia ini, api yang pernah dibuat oleh manusia yang paling panas itu nilainya hanya 1 bagian dari 70 bagian. Jadi harusnya kita mengambil pelajaran, kalau di dunia panasnya gitu, gimana di akhirat. Betul Ustaz. Sama juga Jogja hari-hari ini panas. Betul Ustaz. Saya merasakan panas sekali. Saya di dalam ruangan pakai AC itu, rasanya
sudah ini nggak wajar panasnya. Betul. Tapi harusnya dengan keadaan itu kita semakin berkaca bahwa ini panasnya nggak seberapa. Iya. Kalau di dunia kita merasakan panas, Iya. kita bisa kabur, Mas. Iya, ke tempat yang lebih dingin ya Ustaz ya. Misalnya di Jogja, kita panas, kita ke Kaliurang aja Kaliurang, yuk, iya, betul. ngadem. Atau kalau pengen lebih jauh lagi kita ke Ketep gitu ya, Betul. atau ke Kopeng misalnya, tempat Ke yang Dieng dekat juga dengan bisa. ke Dieng juga bisa. Iya. Di dunia bisa kabur. Iya. Di dunia kalau terjadi kebakaran kayak kemarin yang di Balong misalnya, Iya. mereka bisa kabur ke tempat lain yang lebih aman. Tapi kalau kita sudah masuk di akhirat, fa aina tadhhabun? Kemana kita mau kabur? Gak bisa ya Ustaz. Gak bisa. Kita corona saja, ini mengglobal. Betul. Kalau dulu wabah-wabah kayak Ebola, Betul. kayak meningitis, itu kan sifatnya adalah endemik saja. Betul. Jadi Satu tempat ya. terklaster di satu tempat. Iya. Kalau kita pengen aman ya kabur aja, nggak usah Betul. pergi ke tempat itu. Tapi ketika corona semua terjangkit wabah, kita nggak bisa kabur kemana-mana. Itulah gambaran di akhirat. Kalau di selama corona kemarin kita merasa stres karena di rumah saja, nggak Iya. boleh kemana-mana gitu ya. Betul. Tempat belanja nggak bisa, ngaji Iya, nggak nggak bisa, bisa. masjid nggak bisa. Bagaimana stresnya kita di akhirat kelak, kondisi sangat panas, sedangkan kita tidak mendapatkan jalan keluar dan tempat untuk melarikan diri. Maka ini pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya neraka begitu berat adabnya. Di neraka nanti kita nggak bisa kemana-mana. Seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang pernah dia perbuat. Dan kita di dunia punya kewajiban memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas ketaatan kita, walaupun sulit. Karena sesungguhnya neraka yang begitu berat itu dihiasi dengan sesuatu mengenakkan. Beda dengan surga, dihiasi dengan sesuatu yang menyulitkan. Perlu perjuangan saat ya. Perlu perjuangan. Maka Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makari. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang gak disukai. Benar. Contoh sholat. Iya. Orang suruh sholat subuh sulit. Kenapa? Orang lagi bobok Enak-enak ya. cantik gitu ya. Iya. Bocan gitu ya. Tahu suruh bangun tidur gitu. Apalagi kalau lagi hujan saat tarik udah, selimut langsung. sudah tarik selimut gitu. Sudah, apalagi kalau sudah lagi piknik tempat yang dingin. Wah, udah. Sudah nggak udah lupa waktu. Betul. Ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam surga butuh perjuangan. Masuk ke dalam surga juga butuh perjuangan. Bentar lagi kita masuk Ramadan. Betul. Ramadan itu perjuangan. 30 hari menahan dahaga dan haus, Betul. lapar dan menahan syahwat, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam rangka meraih ketakwaan di jalan Allah. Itu tidak mudah. Betul. Maka dikatakan huffatil jannatu bil makari. Jiwa kita nggak suka perkara-perkara gitu. Diatur suruh sholat, Iya. diatur suruh puasa, Baca Al-Qur'an. diatur suruh baca Quran, mending baca status Iya ya. betul. Daripada baca Quran. Kata jiwa kan kayak gitu. Daripada baca Quran mending baca status ya. Di komen. Mending komen ya daripada baca Quran ya. Nah, itulah gambaran surga. Berbeda dengan neraka. Wa huffatin nar bil bisyahawat. Yang namanya neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang enak-enak. Nah, Orang zina itu enak oh iya San. karena nggak ada tanggung jawab finansial, ngasih makan, beliin pakaian, betul. tanggung jawab ngulangin kalau pas mudik gitu ya. Insya Allah nanti mudik ini lagi ramai juga, mudik virtual kita bahas nanti dalam podcast selanjutnya. Siap Sat. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan. Sat. Semoga Allah mudahkan panjangan usia kita ya. Amin. Insya Allah. Nah, zina itu enak menurut jiwa kita. Betul. Karena cukup bayar 100-200 ribu Iya. jajan di pinggir jalan gitu, sudah bebas kewajiban. Iya. Bayangkan kalau punya istri harus kasih nafkah sebulan 1 juta, 2 juta, 3 juta sesuai dengan kebutuhan istri kita, dan itu berat. Tapi bagi orang yang hobi jajan itu lebih enak jajan. Betul. Minum-minuman keras misalnya, itu bagi jiwa atau bagi hawa nafsu kita lebih enak. Sesuai dengan hawa nafsu kita yang lagi stres, minum minuman keras gitu, sehingga
ketika dia minum keras dia mendapatkan kebahagiaan. Betul. Sampai kemudian pernah ada teman yang ngajak minum, minum loh, kalau minum nanti kita bisa lihat Monas dari sini. Itu bukan bahagia tapi stres itu, halusinasi ya. Nah, sama juga orang ketika dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dia akan senang, tidak mengalami suatu perjuangan sedikit pun juga. Nah, maka dari itulah hidup di dunia ya sementara. Kejadian kemarin di Indramayu harusnya menjadi pelajaran kita. Insyaallah. Kalau kemarin orang yang tinggal di sekitar kilang minyak bisa kabur, bisa ngungsi. Kalau di akhirat kelak kita ngungsi kemana? Kalau yang di kilang minyak kemarin sekitarnya orang itu merasakan panas yang luar biasa. Di akhirat kelak katanya juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Hanya satu bagian dari 70 tingkatan dari neraka jahannam. Hanya baru level 1. Ada 70 level, Mas. Gitu. Itu kalau misalnya kayak kuliner tuh sampai 70 level tuh. 70 level. Ibaratnya kalau orang kuliner level 1 itu cabenya 1. Iya. Kalau level 70 cabenya 70 berapa kilo nggak tahu. Kilo. Padahal cabai lagi mahal saat. Lagi mahal, lebih mahal dari daging. Ya. Maka dari itu Mas, semoga ini menjadi sebuah sarana bagi diri kita untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita. Amin. Jangan sampai ada kejadian berlalu di depan mata kita anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Wajar ya, Ustaz. Harusnya kita jadikan itu sebagai sarana meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Insyaallah. Dan 14 hari lagi loh Ustaz Ramadan. 14 hari lagi. 14 hari lagi kita masuk Ramadan. Siapkan diri kita, kencangkan ikat pinggang, siapkan duit buat sedekah. Siapkan waktu untuk baca Quran. Dulu para ulama kalau sudah masuk bulan Sya'ban mereka meninggalkan semua perdagangan mereka. Berlomba-lomba Ustaz ya. Berlomba-lomba siap-siap. Tapi kalau kita orang zaman sekarang kita kebut nyetok barang. Betul. Nyetok barang, terus kemudian kebut siapin strategi marketing yang paling yang paling jos, yang paling dahsyat supaya bisa produknya bisa booming di bulan Ramadan. Tapi kita semua kita nggak pernah tahu ini Ramadan yang terakhir atau bukan. Jikalau kita pas bulan Ramadan sibuk ngurusin dagangan misalnya, ternyata ini Ramadan terakhir, maka begitu meruginya kita. Ya, semoga Allah berikan hidayah kita semua. Amin. Insyaallah Ustaz. Masya Allah nih, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Jadi kita jangan adanya musibah hanya jangan diambil lalu saja, kita ambil hikmahnya ya Ustaz ya. Jangan sampai musibah itu hanya jadi trending aja. Hanya trending orang nonton, apinya gede ya. Apinya panas ya. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa di neraka jahanam apinya lebih gede, lebih panas, lebih ngeri. Harus kita kembali lagi ke betul. Setiap musibah insya Allah pasti akan ada hikmahnya, insya Allah. Pasti ada hikmahnya. Insya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz.